Kami mengundang kepada calon presiden dan calon wakil presiden untuk bersama menandatangani deklarasi yang ada di meja. Kami persilakan. Kesepakatan Gakumdu di antara tiga pasangan capres, ya, itu dianggap sudah melalui berbagai proses tahapan-tahapan pemilihan umum, di antaranya Pilpres. Jadi tahapan-tahapan ini memang panjang, ya, kalau disebutkan cukup panjang. Akan tetapi ini yang kita tonton tadi itu hanya salah satu poin, salah satu tahapan dari proses-proses pemilu, dan capres hanyalah salah satu dari tahapan-tahapan produk-produk yang satu paket yang dihasilkan oleh KPU. Nah, sekarang bagaimana dengan kesepakatan tadi? Kalau kita mau mengusut-usut yang lama, seperti sebelum terjadinya proses pendaftaran, mulai dari MK misalnya, MK memutuskan Gibran bagaimana, tiba-tiba berhasil. Artinya semua produk dari KPU atau penyelenggara pemilihan umum tidak berlaku, tidak ada gunanya. Artinya bagaimana dengan tanda tangan tadi? Itu hanya salah satu contoh, hanya salah satu proses yang disepakati. Bagaimana dengan tanda tangan kesepakatan kampanye oleh Gakumdu tadi? Bersama-sama 6 orang, Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming, Ganjar Pranowo, dan Mahfud MD. Di dalam ini ada 2 profesor, ada Profesor Anies dan Profesor Mahfud MD. Bagaimana mereka yang tiba-tiba ikut menandatangani kesepakatan itu? Bagaimana hasilnya? Terus kalau ini diproses ulang, dinyatakan tidak sah atau tidak berlaku, adanya kecurangan dan sebagainya, adanya kecurangan mempersoalkan Sirekap dan sebagainya. Baik, itu mempersoalkan Sirekap. Ada lagi Ganjar Pranowo mengusulkan hak angket. Tapi kami tidak pernah menggertak. Kami menyampaikan cara yang biasa saja. Ada banyak cara sebenarnya, angket boleh atau raker komisi 2 aja deh, segera. Ketika melihat situasi seperti ini, DPR segera raker aja deh. Minimum raker, nanti kesimpulannya bisa apakah ke angket, apakah yang lain. Tapi biar saja kemudian yang punya keinginan untuk angket itu berjalan. Dinamikanya biar berjalan. Ya kalau saya sebenarnya simpel aja. Angket itu adalah cara terbaik ketika kemudian hari ini kondisi pemilunya seperti ini. Angket artinya apa? Mengangket tindakan eksekutif yang dalam hal ini dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, mempersoalkan adanya penyimpangan undang-undang yang dilakukan oleh eksekutif. Itu loh isi materi daripada hak angket, ya, itu materi, isi-isi daripada apa yang mau diangketkan oleh DPR RI. Jika angket ini mempersoalkan adanya pelanggaran undang-undang yang dilakukan oleh eksekutif, artinya MK, maksud saya eksekutif menekan MK, artinya eksekutif melakukan pelanggaran di bidang undang-undang, menekan MK, karena MK ada mamangnya atau keponaannya si ketua MK, ada Gibran, keponaannya si Anwar Usman, loloslah. Artinya jika itu yang diangket, semua produk, semua hasil penyelenggaraan pemilihan umum tidak sah, karena kita mundur dari awal. Dari awal artinya sebuah kesepakatan. Jika itu tidak sah, maka kembali seperti semula. Tolong diingat, perjanjian yang tidak sah artinya kembali seperti semula. Tidak ada terjadi sesuatu, semua dikembalikan seperti semula. Tidak bisa diambil sepotong-sepotong. Oh, ini hanya capres saja, ini hanya apa? Tidak. Satu paket, semua perjanjian, semua kesepakatan itu secara filosofi. Nah, bagaimana dengan adanya gugatan yang sekarang di Mahkamah Konstitusi? Mungkin Mahkamah Konstitusi punya kalkulasi persentase. Nah, ini kan jomplang juga ini.
antara 58, ada yang 17, ada yang 16, ada yang 24. Bagaimana dengan 58%? SM terstruktur, masif, dan sistematis. Bansos dilakukan, pembagian bansos oleh eksekutif. Siapa yang membagikan dan di mana? Apakah itu cukup signifikan? Apakah terus terang ya di daerah-daerah dia tidak paham ini bansos yang mana yang dimaksudkan. Bantuan sosial atau bansos akhir-akhir ini. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana akhirnya angkat bicara terkait hal tersebut. Ari menjelaskan, bansos yang dibagikan Presiden akhir-akhir ini berkaitan dengan cadangan pangan. Sehingga Jokowi langsung melibatkan Badan Urusan Logistik atau Bulog dan juga Badan Pangan Nasional saat bagikan bansos. Selain itu, Jokowi sekaligus ingin mengecek keberadaan pangan di setiap daerah. Oleh karena itu, ia mengajak pihak terkait. Ari juga sempat ditanya, apakah tidak diajaknya Mensos Risma dalam agenda tersebut karena dirinya merupakan kader PDIP. Sontak Ari langsung membantah hal tersebut dan menyatakan hal itu tak ada kaitannya dengan status kepartaian. Ya, kalau pembagian beras, KIS dan sebagainya, itu memang dari dulu, dari zaman Megawati, zaman SBY juga sudah ada. Terus yang bansos yang mana? Bagian beras. Sejak kapan beras dibagikan? Dan berapa persen manusia Indonesia yang menerima beras? Berapa persen manusia yang menerima beras? Dan waktu pembagian bansos itu, berapa manusia yang menerima bansos itu? Dan angket eksekutif, di situ ada PDI Perjuangan, ada PKB, ada Nasdem, dan partai-partai yang partai politik yang ikut berkompetisi dengan koalisinya Prabowo Gibran ada di pemerintahan Jokowi. Pihak yang merasa tidak puas hasil Pilpres akan mengangketkan atau mengusulkan angket yang sebetulnya diri partai tersebut ada di dalam itu. Oke lah, terlalu banyak yang bisa dibicarakan. Mengambil dari kesepakatan Kak Kumdu tadi, adanya kesepakatan perjanjian, kesepakatan damai. Itu kan salah satu proses dari pemilihan umum. Terus yang mau dimasalahin yang mana? Silakan MK yang tahu. Silakan para pengacara, para pihak yang tahu. Kami hanya mengikuti saja. Bagaimana hasilnya?